Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya minta semuanya on cam ya, kuliah dengan serius supaya tidak buang-buang waktu. Oke, hari ini kita akan kuliah histologi sistem reproduksi pria. Yang sistem reproduksi wanita sudah, Dokter Arif, Dek? Sampun, dokter. Ampun, dokter. Afif, halo, Afif, sudah. Yang Dokter Arif sistem reproduksi feminina atau pada wanita sudah? Halo, Afif. Sampun, dok. Afif. Oh, sudah. Sampun, dok. Oh, sampun, nggih. Ya, kita ini beralih ke pria, ya. Untuk pendahuluan, anatomi sudah, reproduksi pria. Anatomi sudah, Farhan. Dereng, dokter. Oh, dereng. Fisio? Dereng. Waduh, dereng semua. Ya, ya harusnya anatomi dulu, biologi, kemudian fisiologi. Ya sudah. Saya berarti yang memulainya. Untuk pendahuluan, sistem reproduksi merupakan salah satu sistem dari 11 sistem organ ya. Fungsinya adalah untuk melestarikan makhluk hidup, ya, melestarikan organisme. Nah, organ yang untuk sistem reproduksi pria ini dibagi menjadi dua, interna dan eksterna, ya. Yang eksterna itu skrotum, kantong skrotum berarti ya, kemudian penis. Nah, yang isinya skrotum itu testis, epiductus, epididymis masuk ke interna ya. Jadi testis, kemudian saluran pengeluaran sperma, kemudian organ aksesoria. Organ aksesorianya kelenjar-kelenjar ya yang menghasilkan untuk produksi semen. Nah, jadi kalau skrotum ya, skrotum itu kantong skrotum isinya apa, buah zakar atau testis. Nah, ini jadi kalau nanti kalian membantu persalinan ya, membantu persalinan lahir bayi laki-laki, selain dicek anus, jadi anus setiap bayi itu dicek ya, tapi tidak dengan menggunakan jari ya, tidak rectal touche-nya tidak dengan jari, tapi dengan termometer ya, karena lebih kecil ya, kalau dengan jari menyakiti. Jadi dicek ya, ada anusnya tidak, kemudian dicek juga kalau bayi laki itu dilihat testisnya sudah di posisinya tidak, sudah di kantong skrotum atau tidak ya. Jadi sudah punya testis atau enggak. Nah, kadang ada penyakit yang namanya andescensus testiculorum ya. Nah, nanti dibahas di anatomi itu. Jadi testisnya itu belum turun ke skrotum. Nah, ini berarti harus segera diturunkan ya. Supaya tidak terjadi infertilitas. Ya. Jadi di testisnya ini masih di pelvis ya, belum turun. Nah, itu kelainan pada andescensus testiculorum. Nah, itu ya yang kalian perlu cek nanti misalnya kalian membantu persalinan dan lahir seorang bayi laki-laki ya. Kemudian kantong skrotum ini mungkin ada yang pernah melihat mungkin anak bayi, adiknya, sepupunya gitu ya. Kalau bayi itu demam, sakit panas, apalagi panas tinggi, skrotumnya itu kayak menggelambir gitu ya, menjauhi dari tubuh ya. Karena memang skrotum itu dijaga suhunya sekitar 34 derajat Celcius ya. Kalau suhu inti tubuh kita kan
38. Nah, nanti kalau waktu panas apalagi ya, kalau waktu panas misal sampai 40 kayak gitu, makanya skrotumnya akan sangat menggelambir. Dan dibuat demikian supaya juga tidak terjadi infertil. Makanya oleh Allah testis ini dibuat di luar ya. Di luar, tidak di dalam batang tubuh ya, supaya tidak mengikuti suhu inti. Memang suhunya hanya 34 derajat Celcius. Kalau kedinginan dia akan mengkerut ya, mendekati tubuh. Nah, skrotum tadi sudah, kantong pembungkus testis. Lapisan pembungkusnya itu ya, dari luar sampai ke dalam banyak sekali lapisannya. Dari kulit ya, kulit, kemudian ada musculus dartos, fascia spermatica externa, musculus cremaster, fascia spermatica interna, kemudian ada tunica vaginalis. Tunica vaginalis ada 2, lamina parietal dan visceral. Kemudian tunica albuginea, yang nantinya dia akan membentuk lobulus-lobulus testis ya. Kemudian tunica vasculosa berarti di lapisan vaskuler ya, atau pembuluh darah. Nah, ini tadi untuk mekanisme pertukaran panas untuk mempertahankan suhu optimum agar tetap 34 Celcius ya. Testis itu dikelilingi oleh plexus venosus pampiniformis ya, yang mengandung darah bersuhu dingin. Kemudian juga ada evaporasi keringat ya. Selain itu ada relaksasi ataupun kontraksi ya dari musculus dartos dan musculus cremaster. Tergantung suhunya, suhu kita terlalu panas atau terlalu dingin. Ini gambaran testis yang dibelah ya, dibelah membujuk. Ini jadi dari tunica albuginea ya, nanti dia ke bagian belakang membentuk mediastinum ya, mediastinum testis. Kemudian jaringan ikatnya ini masuk lagi ke dalam testis ya, membentuk lobuli testis ya. Nah, manusia laki-laki itu punya sepasang ya, sepasang testis. Ini testis ini perannya selain untuk spermatogenesis atau pembentukan sperma, juga dia menghasilkan hormon androgen, testosteron ya, menghasilkan testosteron. Nah, jumlah itu jumlah dari lobulus itu setiap testis sekitar 250 lobulus ya per testis. Jadi kalau 2 testis sekitar 500. Itu perkiraan. Kemudian kita ke testisnya. Ya. Ini tadi pembungkusnya. Ini ini testis ya. Kemudian setiap lobulus itu terdiri dari 1 sampai 4 tubulus seminiferus ini ya. Ini satu tubulus ya, yang berlekuk-lekuk ya. Kemudian ada jaringan ikat juga ya di antara tubulus ya, di antara tubulus seminiferus ini ya. Nah, nantinya ya kan diproduksi di tubulus seminiferus. Kemudian kalau sudah pembentukannya sudah selesai, kemudian secara struktural ya, kemudian dia akan dibawa ke tubulus rectus menuju rete testis, kemudian ductus efferens, dan ditampung di ductus epididymis. Ya. Jadi di ductus epididymis ini ada proses maturasi selanjutnya supaya dia bisa mampu seperti bergerak ya. Sebenarnya tidak bergerak itu ya. Dia itu perombakan ekor tubulin ya. Perombakan kemudian ditambah di bagian atas. Jadi seperti bergerak.
Nah, ditampungnya di ductus epididymis, menunggu saat ejakulasi. Kemudian menuju, kalau ada ejakulasi nanti akan disemprotkan ya dari ductus epididymis, kemudian menuju ductus deferens, menuju ejaculatorius, ureter, dan dikeluarkan. Kita ke jaringan intersisialnya dulu. Jadi tadi setiap tubulus, di antara tubulus seminiferus ada jaringan ikat ya di antara tubulus seminiferus atau stroma nama lainnya ya. Itu ada sel khusus namanya sel intersisial ya. Yang menemukan Bapak Leidig. Nah, makanya sering disebut sebagai sel intersisial Leidig. Intinya bulat, cukup besar ya intinya. Selnya berarti ya cukup lumayan ya, tapi tidak sebesar sel Sertoli ya. Di intersisial ini tidak hanya ada sel intersisial Leidig karena ada jaringan ikat, berarti dia juga ada fibroblast, fibrosit seperti itu ya. Dia adalah sel fix di jaringan ikat. Nah, sel intersisial Leidig ini dia yang menghasilkan androgen, testosteron ya. Oh ya, di intersisial ini juga ada pembuluh darah gitu ya, ada pembuluh limfe. Sehingga nantinya dari pembuluh darah ini dia akan menutrisi seluruh sel di testis ya. Nah, sel-sel spermatogonia atau sel-sel reproduksi pria itu tidak menerima darah langsung dari pembuluh darah ya. Jadi ada semacam barier testis, barier darah testis ya. Karena di pembuluh darah itu kadang tidak hanya nutrisi, tetapi juga ada toksin, sisa-sisa metabolisme ya. Jadi supaya sel spermatogonia atau sel reproduksi pria ini tidak terracuni seperti itu ya, supaya tidak terjadi kerusakan DNA. Makanya dia tidak langsung menerima darah dari pembuluh darah, tetapi dia diberi makan, dinutrisi oleh sel Sertoli ya. Jadi yang mengambil makan langsung itu adalah sel Sertoli, kemudian dia menyokong, memberi nutrisi sel sperma ya. Nah, oh ya, kapilernya dia kapiler fenestrata ya. Nah, selama pubertas ya, sel intersisial Leidig ini semakin membesar ya, karena dia mulai aktif memproduksi testosteron ya. Jadi dia mulai membesar, bentuknya poligonal ya, nukleusnya berada di sentral atau di tengah ya. Sitoplasmanya sangat eosinofilik ya, menyerap eosin, asam ya, dan banyak vesikel lipid. Kenapa banyak vesikel lipid, kantong-kantong lipid ya? Dulu pernah waktu selula mungkin kalau tidak salah. Nah, karena lipid ini diambil dari darah ya, kemudian disimpan oleh si sel intersisial, fungsinya untuk bahan pembuatan hormon testosteron ya. Karena kalian juga sudah tahu testosteron itu steroid ya, dia butuh lipid atau lemak ya untuk bahan bakunya. Nah, ini ya. Jadi selama pubertas dia memproduksi testosteron. Testosteron fungsinya tidak hanya untuk spermatogenesis ya atau membantu pematangan sperma, tetapi juga untuk perkembangan tanda kelamin sekunder ya. Jadi
mulai tumbuh bulu di ketiak, di kemaluan, kemudian Adam's apple-nya mulai tampak, suaranya membesar, dadanya membidang, rambutnya menjadi kasar, ya, tumbuh bulu-bulu di seluruh tubuh hampir menjadi lebih kaku, ya, jadi rambut-rambut di seluruh tubuh menjadi lebih kaku. Biasanya itu tanda seseorang sudah mulai pubertas, ya. Selain diproduksi oleh sel intersisial, testosteron juga diproduksi oleh darah, ya. Mungkin kalian sudah lewat endokrin, ya, mungkin agak dibahas sedikit. Jadi wanita juga ada androgen, ya, tapi jumlahnya sedikit yang diproduksi oleh korteks adrenal saja. Kalau pria banyak karena juga dia punya sel interstisial Leydig. Sudah kalian ketahui juga waktu endokrin, ya, produksi testosteron itu diaktifasi oleh luteinizing hormon, ya, yang dihasilkan oleh hipofisis. Ya. Ini masih jaringan intersisial, ya, di tubulus seminiferus, ya, ada IC intersisial Leydig, ya. Kemudian ini ada M itu miosit, ya, yang mengelilingi tubulus seminiferus, ya. Miosit dia sel otot polos, ya, fungsinya untuk kontraksi waktu pelepasan sperma setelah dia matang atau untuk supaya dia mendorong si tubulus terjadi kontraksi, spermanya terbuat. Ini dengan pewarnaan khusus, dengan potongan plastik, ya, bukan blok parafin tapi blok plastik, ya, supaya kelihatan nanti kantong-kantong lemaknya. Ini intersisial Leydig, kalian lihat ada batan bulatan kecil putih, ya, kantong-kantong kosong, ya. Nah, ini kantong-kantong vesikel lemak, ya, ini vesikel lemak yang sebagai bahan baku pembuatan testosteron. Mana sel Sertoli, ya, ini Sertoli misalnya besar, lebih besar dari spermatozoa. Nah, kita ke seminiferus. Ini punya epitel, namanya epitel germinal, ya. Epitel germinal ini terdiri dari dua sel Sertoli dan sel spermatogonia, ya. Kemudian di bagian luarnya ada tadi miosit, ya, ada smooth muscle dan juga jaringan ikat, ya. Jadi jaringan ikat jadi semacam kapsulnya gitu, ya, kapsul pembungkus. Nah, ini produksi produksi sperma rata-rata pada pria yang sudah dewasa, ya, dewasa muda. Pria dewasa ini produksi rata-rata 2 kali 10,8, banyak sekali, ya. Nah, silakan, ini hanya hitungan-hitungan, ya. Nah, kalau direntangkan itu, ya, tubulus seminiferus itu panjangnya 30 sampai 70 cm, lumayan, ya, 70 cm kalau direntangkan. Tapi dia kemudian terkondensasi gitu, ya, atau padat di testis yang sekecil itu, ya, hanya sebesar kayak telur puyuh, lebih besar sedikit, ya. Nah, ini tadi ada jaringan ikat berupa membrana basalis, ya, yang dikelilingi jaringan ikat fibrosa. Kemudian ada sel mioid, ya, miosit, ya, smooth muscle. Nah, cairan dari testis ini dan sperma itu merupakan hanya 5%, ya, dari volume ejakulat. Hanya 5%. Nah, yang lainnya nanti yang paling banyak adalah dari vesika seminalis. Kemudian ini masih tubulus seminiferus, ya, dengan pewarnaan khusus. Dia pewarnaan khusus untuk sel Sertoli,
fluoresen, pewarnaan yang berpendar. Melihatnya bukan seperti mikroskop cahaya yang kita miliki di lab ya, tapi dengan mikroskop fluoresen ya. Kalau pewarnaan dengan mikroskop fluoresen itu setelah diwarnai harus segera dilihat ya dan segera difoto karena fluoresensi itu tidak tahan lama ya, makanya kita tidak untuk sebagai pewarnaan rutin histologi. Nah, ini dengan pewarnaannya yaitu dengan antibodi antiprosaposin. Nah, ini yang ini warna hijau terang ini ya. Nah, dia sel Sertoli itu dari basal tadi dari membrana basalis hingga ke lumen ya, hingga ke lumen. Nah, sel ini ditemukan oleh Bapak Enrico Sertoli ya tahun sekian. Bentuknya kolumner tinggi, ya, kolumner besar tingginya, atau ada yang piramid gitu ya. Tadi melekat pada membrana basalis memanjang hingga ke lumen. Nah, setiap satu sel ini bisa dilekati sekitar 30 sampai 50 sel spermatogenik. Ya. Banyak sekali yang melekat. Diberi nutrisi ya oleh si sel Sertoli ini. Nah, ini makanya pada nanti waktu praktikum besok ya, itu sel Sertoli itu sangat sulit diidentifikasi ya, karena dia sulit dideteksi dengan hematosilin eosin. Jadinya kayak apa berlubang-lubang tidak tampak gitu ya. Jadi warnanya yang agak blur nanti ya. Bisanya ya dengan IHC itu jelas ya. Dengan IHC, apalagi ini IHC fluoresen. Nah, karena sel Sertoli itu fungsinya sangat besar ya di sini, kayak sebagai yang menyokong, mendukung, menutrisi gitu ya. Dia itu punya smooth retikulum endoplasma yang banyak. Juga selain smooth juga raw yang kasar. Retikulum endoplasma kasarnya juga banyak. Kompleks Golgi, otomatis mitokondria karena nanti fungsinya untuk pembuatan ATP dan juga lisosim. Seperti sel biasa tapi jumlahnya karena dia juga sangat besar ditempeli oleh banyak sel spermatogenik, makanya dia memiliki organela sel yang sangat banyak. Tetapi biasanya tidak mungkin sebanyak sel saraf. Nah, ini tadi sel Sertoli ya. Nah, sifatnya eukromatik ya. Jadi dia itu intinya itu aktif sekali ya, aktif memproduksi sesuatu, ya. Memproduksi produknya ya. Ini tadi sudah. Nah, ini ya pada bagian basolateral, basal pinggir kanan kiri gitu ya, kanan kiri depan pokoknya sekelilingnya ya. Itu punya tight occluding junction ya. Jadi dia kayak punya ikatan yang kuat antar sel untuk tadi membentuk blood testis barrier ya. Fungsi sel Sertoli menyokong, melindungi, menutrisi. Selain itu juga dia punya fungsi sekresi ya, eksokrin maupun endokrin ya. Nah, ya. Atau testosteron. Nah, iya kan? Di sel Sertoli tadi melekat sel spermatogenik ya. Berarti dia juga mendukung spermatogenesis. Makanya yang punya reseptor, dia menghasilkan reseptor untuk ini ya, si testosteron ya, dan memproduksi reseptor supaya bisa menangkap testosteron untuk spermatogenesis. Ya. Nah, produksi ABP itu di bawah kontrol FSH ya. Kalau produksi testosteron di bawah kendali dari LH. Nah, ini yang endokrin dia menghasilkan inhibin ya. Ini memberi feedback negatif ya pada untuk
menekan produksi FSH. Jika sudah dirasa cukup ya, ABP-nya dirasa cukup, dia produksi inhibin sendiri ya untuk menekan si FSH. Nah, pada fetus yang dia cenderung akan jadi laki-laki, ya, dia juga memproduksi MIS, Mullerian Inhibiting Substance, substansi penghambat Mulleri ya. Jadi menghambat perkembangan ductus Mulleri. Nah, ductus Mulleri nanti pada jadi wanita, jadi alat reproduksi pada wanita, makanya dihambat. Ya. Kemudian selain itu fungsi yang lain fagositosis ya. Selama spermiogenesis ini perubahan struktur ya, perubahan struktur sperma sel spermatogenik yang awalnya membulat nanti jadi memanjang seperti kecebong ya. Nah, itu sel Sertoli ngapain gitu ya. Jadi sisa-sisa sitoplasma dari sel spermatogenik itu dimakan ya oleh si sel Sertoli, residual badisnya ya dimakan, didigesti di lisosom, kemudian produk yang misah. Jadi lisosom itu kayak mesin daur ulang, yang masih bisa digunakan lagi ya. Ini itu untuk tubulus, miniferus, testis ya. Kita ke spermatogenesis menyinggung sedikit karena kalian tidak ada kuliah biologi. Kalau saya zaman dulu ada kuliah fisika dasar, biologi dasar gitu ya. Sekarang dihilangkan. Kimia dasar pun saya ada dulu ya. Sekarang nggak ada. Ini kita ke proses spermatogenesis ya. Jadi spermatogenesis itu pematangan dari sel spermatogenik jadi matang, jadi berdiferensiasi ya, jadi matur gitu ya, sehingga nantinya dia siap membuahi ovum atau oosit sekunder ya. Nah, awalnya spermatogonia ya atau spermatogonium tipe A itu punya kromosom jumlahnya sama seperti laki-laki normal ya, 46 XY gitu ya. 46 XY. Nah, nanti dia spermatogonium tipe A ini dia akan membelah ya, supaya spermatogonium tipe A ini jadi banyak ya, tidak habis. Kalau dia tidak mitosis langsung jadi tipe B dan selanjutnya gitu ya. Nah, nanti lama-lama habis. Ya, makanya dia membelah supaya ada penggantinya ya. Kalau ada satu yang fokus nanti akan berkembang menjadi sperma gitu ya. Jadi spermatogonium tipe A itu mengalami mitosis menjadi spermatogonium tipe A yang lain lagi ya. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan selanjutnya berlaku kelipatan. Kemudian spermatogonium tipe A ini ada yang membelah lagi menjadi spermatogonium tipe B. Ya. Masih sama karena masih mitosis, jadi kromosomnya masih 46. Ya. Kalau dihitung DNA-nya masih sama, 3 miliar pasang basal. Ya. Kemudian spermatogonium tipe B, nah ini mulai mengalami yang namanya meiosis ya, meiosis. Meiosis itu jadi nanti 1 jadi 4. Nah, kemudian kromosomnya jadi setengahnya ya, jadi 23. Ya. Meiosis 1. First meiotic division ya, itu primer dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Nah, namanya meiosis 1. Jadi 46 nanti jadi 2 anakan gini ya. Jadi 23 pasang. Maaf, 23 enggak pakai pasang ya kromosomnya. Kemudian lanjut lagi meiosis 2 jadi 4 ya.
Yang 2 tadi jadi 4. Tetap 23. Ya. Nah, kemudian setelah meiosis mengalami yang namanya spermiogenesis ya, atau diferensiasi. Awalnya bentuknya, oh ya tadi spermatosit sekunder kemudian berubah menjadi spermatid ya. Nah, spermatid jadi sperma itu namanya spermiogenesis ya. Jadi awalnya bulat, ada ekor pendek, kemudian intinya memanjang, ekornya semakin panjang. Dan ada residual bodies atau sisa sitoplasma. Nah, ini yang diserap oleh si sel Sertoli. Ya. Nah, kalau sudah menjadi sperma, ini spermanya ini akan dilepaskan ya ke lumen oleh sel Sertoli ya, dilepaskan. Dia tidak akan melekat terus dengan sel Sertoli. Bentar, tunggu dulu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan lagi ya. Jadi, spermatogonia itu mulai dibentuk pada fetus, ya, masih di dalam kandungan ya, umur 4 minggu atau 1 bulan. Nah, itu sudah mulai dibentuk spermatogonia. Nah, spermatogonia ini tidur ya, hingga pubertas, tidak berproliferasi, tidak dia hanya sekedar hidup itu aja ya. Nah, spermatogonia ini selalu menempel pada membrana basalis. Ada 2 tipe spermatogonia, tipe A dan tipe B tadi ya. Kalau tipe A itu nukleusnya bulat, kromatik. Ya, mohon maaf ya. Nanti tidak stabil ini. Nah, kemudian ya yang spermatogonia B tadi granul kromatinya kasar. Ya. Berarti dia sangat Mohon izin dokter, ini terputus share screen-nya. maaf ya, ini tidak stabil ya internetnya. Ya, lanjutkan ya. Granul kromatinya kasar ya, berarti Mohon dia maaf, sangat dokter. aktif sel ini ya. Mohon maaf Nah, dokter. nantinya spermatogonia B ini mitosis membentuk spermatosit primer. Nah, dari Mohon spermatosit primer selanjutnya sampai sperma. Dokter, mohon maaf dokter. Mohon maaf dokter, ini share screen-nya terputus. Apa keluar masuk terus ya? Ini share screen-nya terputus dokter. Hah?
Oh, Share screen-nya terputus, dokter. oh iya iya iya. Iya. Ya, Berarti ngomong dewe terus ya. ya dokter. Sampai di pembagian spermatogonia tadi, dokter. Sudah kelihatan? Ampun, dokter. Ya, mohon maaf ya. Nah, lanjutkan. Ini bisa baca sendiri kalian ya. Jadi spermatosit primer itu dia lebih besar dari spermatogonia, kemudian dia memasuki meiosis 1 ya. Lumayan lama meiosis, mitosis atau siklus sel itu hanya 1 hari dia biasanya kalau pada sel yang bukan sel reproduksi. Ini untuk meiosis butuh 22 hari ya, cukup lama. Nah, hasil dari meiosis 1 itu spermatosit sekunder. Nah, nanti kalau ada pertanyaan ya, apakah hasil dari meiosis 2? Oke, hasilnya spermatid. Kemudian spermatosit sekunder, terus spermatid ya berkembang menjadi spermatid, diameternya lumayan besar 10 mikron, nukleusnya terang, kromatinnya berkondensasi berarti memadat ya. Kemudian nukleusnya malah mengecil ya dan terwarnai lebih gelap. Nah, kemudian dia mengalami spermiogenesis atau diferensiasi akhir menjadi spermatozoa atau yang sering disebut sperma. Panjangnya sekitar 60 mikron. Kalian nanti melihat ini waktu kuliah, waktu praktikum patologi klinik ya. Kalau zaman dulu diminta bawa sperma ya, biasanya beli dari bapak tukang beca atau ditarik di terminal ya beli ya. Nanti dibau, sekali membau, mungkin kalau yang kalian para mahasiswi belum pernah membau ya, baunya sangat khas. Kalau istilah orang awam mengur ya, baunya seperti bunga akasia. Sebentar, ada tamu. Maaf ya Dek ya, ada tamu. Yes. Dilanjutkan ya. Tadi sampai mana ya? Spermatozoa. Sampai apa tadi ya? Saya lupa. Dilanjutkan dulu ya. Saya lupa. Lanjutkan ya. Please move this window away from the cell application. Ini mengganggu itu apa ya? Mohon izin dok, ini ada yang menutupi share screen-nya dok. Oh, ada share screen-nya tuh ini kelihatan? Ada dok, tapi ada yang menutupinya dok. Nah udah. Belum. Loh ini kok ada lagi ya? Ini apa ini ya? Apa saya tutup dulu ya? Terus. Ya dokter. Oh, saya tadi bikin sekali. Save dulu ya. Save. Maaf ya.
Ya. Ya. Aduh. Ya, maaf ya. Terus terakhir tadi spermatozoa ya atau sperma. Oh ya, tadi nanti kalian akan melihatnya di waktu praktikum patologi klinik ya atau di PK, nanti di baunya mengur ya. Kalau ingin membau bunga akasia ya, biasanya di bulan apa ya, September itu ya berbunga. Banyak sekali pohon akasia di depan lab anatomi dan histologi UGM itu ya. Itu bau, jadi waktu bulan-bulan itu berbunga, baunya kayak sperma di mana-mana gitu ya. Sangat mengganggu. Nah, untuk jumlahnya nanti juga ada di visio juga dipelajari, nanti dipelajari lebih lanjut di PK, nanti ada macam-macam klasifikasi sperma berdasarkan gerakannya, ada ABCD gitu ya, ada yang aktif bergerak, biasanya yang aktif bergerak itu adalah spermatozoa yang dengan membawa kromosom Y ya. Jadi dia berkromosom Y biasanya sangat aktif, cepat sekali gerakannya. Berbeda dengan yang kromosom X ya, wanita dia lebih pelan-pelan ya jalannya biasanya. Nantinya ini kalian pelajari mungkin di andrologi ya. Jadi kalau menginginkan anak laki-laki seperti itu ya, karena sperma yang cepat bergerak itu adalah yang Y, makanya ini sedikit ya, sedikit ilmu andrologi. Jadi berhubungan koitusnya itu saat ovulasi ya. Jadi supaya bisa segera ketemu antara si ovum dengan spermatozoa yang tipe Y ya, yang tipe Y, sehingga jadinya nanti diharapkan anak laki-laki gitu ya. Itu proses, bukan proses ya, kayak semacam di ilmu andrologi nanti kalian pelajari. Next. Nah, spermiogenesis tadi diferensiasi akhir ya. Kan awalnya membulat seperti ini, kemudian kayak punya ekor, ekornya makin panjang, memanjang, intinya mengecil, memanjang juga ya, seperti kecepong. Ya. Dia diferensiasi akhir ya, pembentukan sperma haploid. Haploid ya, berarti dia kromosomnya 23 atau N gitu ya. Proses ini sangat sensitif terhadap suhu ya, sehingga suhunya 34 derajat Celcius saja. Kemudian setelah ini tidak ada pembelahan lagi ya. Kemudian dia akan dilepaskan oleh Sertoli menuju ke lumen. Nah, proses ini itu ternyata ini kan beberapa tahapan ya. Tahapannya panjang. Ada 4 tahapan ya. Fase Golgi, kemudian fase cap atau topi, kemudian fase akrosom, itu pembentukan tudung akrosom tadi ya, pembentukan tudung akrosom ya. Akrosom ini jadi kayak semacam lisosom ya. Isinya dalam akrosom itu adalah enzim-enzim digesti ya, enzim-enzim untuk mencerna. Maksudnya terus bukan mencerna dimakan gitu ya, tapi merusak ya. Dia nanti yang bisa merusak si corona radiata ya, corona radiata dari sel telur supaya bisa dirusak sehingga sel spermanya bisa bertemu dengan oosit ya. Kalau sudah satu sperma yang membuahi itu kayak terbentuk selubung sehingga tidak bisa dibuahi lagi. Nah, nanti kalian baca sendiri ya ini ya, saya tulis panjang sekali.
Kemudian ada fase maturasi, itu yang terakhir. Ya. Nah, ini bentuknya ini dengan pewarnaan khusus ya, papan glow. Ya. Jadi kayak tercat ungu, ini kepalanya, kemudian ekornya. Nanti di PK ya, kalian pelajari, nanti ada yang gerakannya seperti jet gitu ya. Dia kayak melesat lari gitu ya. Nah, dia terdiri dari kepala, ada leher, kemudian ekor. Ya. Kepala, kalian lihat ini ada tudung akrosomnya, isinya inti ya. Kemudian tudung akrosom tadi enzim digesti ya, yang untuk merusak korona radiata tadi ya. Kemudian ada leher dan ekor. Ekornya ada 3, middle pies ya, principal pies dan end pies. Di middle pies ini banyak terdapat mitokondria ya. Karena supaya ini kan terdiri ekor itu terdiri dari protein tubulin ya, protein tubulin. Dia dirombak di belakang, ditambahkan di depan gitu ya. Jadi tampak seperti bergerak. Nah, proses ini butuh banyak ATP. Makanya banyak sekali ATP-nya di bagian middle pies ya. Ini kepala, pipih, leher ya. Berisi sentriol. Nah, sentriol itu untuk pembelahan ya dulunya, dan jaringan ikat fibrosa. Nah, ini yang ekornya ya. Terus kita ke saluran pengeluaran sperma. Oh iya, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Saluran pengeluaran sperma ini dari cairan. Jadi tubulus seminiferus tadi dia memproduksi sekaligus menyalurkan ya. Kemudian lanjut ke tubulus rectus atau lurus ya, straight. Ya. Kemudian ke rete testis, ductus efferens, ductus epididymis, ductus deferens, jadi efferens dulu baru deferens ya. Kemudian ductus ejaculatorius dan uretra ya. Lokasinya ini ya, ada di mana saja. Kalau tubulus seminiferus ada di testis ya. Nah, ini dibaca sendiri. Epiteliumnya ya, epiteliumnya berbeda-beda ya. Kalau yang tubulus seminiferus tadi epiteliumnya spermatogenik ya. Spermatogenik terdiri dari sel Sertoli dan germ cell ya, atau sel spermatogenia. Kemudian tubulus rectus atau tubulus yang lurus ya, itu sel Sertoli di bagian proksimal, namun di bagian distal berubah berupa sel kuboid selapis ya, simple kuboidal. Rete testis juga simple kuboid ya. Efren juga kuboid simple, ada yang tidak bersilia ya. Kemudian ada simple kolumner yang bersilia. Jadi ada 2 jenis. Kemudian ductus epididymis, nah ini sudah sering kalian pelajari, pseudokolumner ya, pseudokompleks kolumner ya. Ada sel basalnya dan ada sel pendukungnya ya. Kemudian vas deferens ya, itu sama seperti epididymis, pseudokompleks kolumner ya. Dengan stereosilia yang lebih sedikit. Kalau epididymis stereosilianya banyak dan panjang sekali ya. Ejaculatorius, pseudostratificatum kolumner, dan juga ada simple kolumner. Nah, ini apa jaringan pendukungnya ya. Jaringan pendukungnya, jaringan stromanya gitu ya. Nah, ini ke tubulus rectus atau tubulus lurus ya, karena dia lurus gitu ya. Tidak berkelok-kelok, karena tubulus seminiferus berkelok-kelok, kemudian tubulus yang lain itu panjang dan berkelok-kelok ya. Kalau ini lurus, tapi pendek ya. Tubulus rectus ya. Ini masih tubulus seminiferus ya. Tubulus seminiferus ya, S ini ya. Tubulus rectus yang mana? Hanya ini ya. T-nya menuju R, rete testis. Ini rete testis. Ini tubulus rectus pendek sekali ya, kemudian langsung menuju ke
rete testis. Ya. Anyaman. Rete itu tahu anyaman ya. Anyaman. Nah, ini dari tubulus luminiferus tadi germinal, kemudian ke masih ada sel Sertoli, kemudian jadi berubah simple kuboid. Ya. Ini yang rete testis R, ya, simple kuboid menuju ke ductus efferent, ya, ductus efferent. Dia kayak bergelombang gitu ya. Dia tidak pseudo stratified ya. Dia ada yang kuboid, ya, yang ada yang pendek dan ada yang tinggi, makanya tampak bergelombang. Disebut khas disebut wavy outline gitu ya, wavy outline. Apa itu gambaran khususnya ya, khas gambaran khas dari ductus efferent. Ada wavy outline atau scallop appearance ya, scallop. Kemudian ini tadi yang wavy outline. Kemudian ini ductus epididymis ya, yang sudah sering kalian lihat pseudostratificatum ya. Kemudian semuanya itu kayak di basal, membran basal, di sebelah luar membran basal itu ada smooth muscle ya. Di semua saluran itu ada smooth muscle-nya atau otot polosnya ya, fungsinya untuk kontraksi pengeluaran sperma ya, supaya spermanya itu nanti yang di dalam itu keluar gitu kan. Kemudian ada jaringan ikat atau stroma ya. Nah, ini kita ke ductus epididymis. Nah, dia kalau direntangkan panjangnya 6 meter ya. Tapi karena dia berkelok-kelok jadi kecil, pendek gitu ya. 6 meter. Epitelnya tadi sudah. Kemudian sebagian besar epitelnya berupa sel prinsipal dengan stereosilia. Jadi yang punya stereosilia itu namanya sel prinsipal ya, atau sel utama. Dan ada juga sel basal ya. Sel basal yang berada di basal ini ya. Nah, ini yang di basal ini sel basal ya. Fungsinya sebagai stem cell atau sel induk untuk sel prinsipal ya. Kalau sel prinsipal ini jam biologisnya habis, dia apoptosis ya, kemudian difagosit oleh makrofag, diganti ya, sudah diganti dengan yang baru ya. Stereosilia dulu sudah pernah diajarkan waktu selula. Dia bukannya bisa untuk fungsinya tidak untuk karena silia ya. Meskipun silia, stereosilia itu tidak bisa bergerak seperti silia ya. Dia fungsinya untuk tadi menyerap sisa sitoplasma ya. Nah, ini tadi yang peristaltik dari otot polos di dinding ductus itu yang menggerakkan sperma maju menuju ductus selanjutnya. Ini ductus epididymis tadi berkelok-kelok ya, makanya terpotong berbagai posisi ini ya. Kalau direntangkan 6 meter. Lanjut ke ductus deferens ya. Ini khas nanti punya dinding yang tebal ya. Dinding ototnya tebal sekali. Ada lapisan mukosa. Mukosa itu ada epitel ya. Epitelnya ini pseudostratificatum juga. Kemudian ada lamina propria berupa jaringan ikat ya. Jaringan ikat. Kemudian otot muskularis. Ototnya ada 3 lapisan otot ya. Long, shear, long ya. Longitudinal, sirkuler, longitudinal ya. Kemudian adventisia atau serosanya, jaringan ikat, dan ada epitel selapis. Long, shear, long ya. Nanti jangan kebalik-balik dengan diges ya, karena kalian juga ada diges kan ya. Hati-hati. Ini sama, ini dengan pewarnaan yang lain asli preparat ini ya. Ini untuk mewarnai ini ya, serat dan serat ya. Nah, terus kita lanjutkan kelenjar aksesoria. Ya. Kelenjar aksesoria yang kita bahas di sini ada 3 ya. Yang paling atas vesicula seminalis, ini ada sepasang
ya, ada sepasang vesikula seminalis. Jadi tadi dari ductus deferens, kemudian ke ductus ejaculatorius ya. Kemudian ada sebelum prostat itu ada vesikula seminalis ya, jumlahnya sepasang. Dia sebenarnya kayak saluran gitu, berkelok-kelok panjang, menghasilkan produk. Ya. Kemudian aksesoria yang lain adalah kelenjar prostat. Nah, ini yang sering membuat masalah para lansia pria, ya. Prostat. Sakit apa? Sakit prostat ini. Tidak bisa kencing, sakit apa? Sakit prostat. Padahal belum tentu prostat. Maksudnya BPH ya, ada juga kanker prostat, ada tumor atau BPH ya. Ada juga dia kesulitan kencing mungkin karena desakan, ada tumor di saluran cerna bisa juga ya. Atau enggak tumor di vesika urinaria gitu ya, atau kanker. Nah, ini yang sering menjadi kalau pasiennya itu belum, pokoknya sulit kencing, belum periksa langsung bilang sakit prostat. Belum tentu padahal ya. Ini prostat, kelenjar prostat. Di tengahnya itu berjalan uretra. Makanya kalau ada pembekakan atau penambahan jumlah jaringan pada prostat, si uretranya terdesak, tergencet ya, karena dia di tengahnya ya, terdesak. Sehingga mengalami gangguan miksi atau kencing. Kemudian di bawah prostat ada kelenjar bulbouretralis ya, jumlahnya sepasang, 2 berarti ya. Kemudian sebenarnya ada kelenjar lagi namanya kelenjar litre ya, sepanjang uretra ini ya, kelenjar litre. Dia menghasilkan kayak oli atau pelicin ya sebelum si sperma lewat. Yang pertama kelenjar seminalis atau vesikula seminalis gitu ya. Seminal vesicle ini lumennya, epiteliumnya sama seperti epididymis, pseudokolumner, pseudokompleks atau pseudostratified kolumner ya. Kemudian tetap ada sel basalnya yang untuk mengganti sel prinsipal ya. Ini lumen-lumennya. Ini asli terwarnai. Jadi yang dihasilkan itu lumayan ini asam ya. Kemudian di bawahnya ada muskularis ya, ada muskularis yang fungsinya untuk supaya produknya bisa dikeluarkan. Ini ya. Ukurannya panjang 4 cm, lebar 2 cm. Sebenarnya dia kayak seperti pipa yang bergelung-gelung kalau direntangkan 15 cm. Berkembang dari ductus deferens. Jadi dia asalnya dari ductus deferens kemudian memisah menjadi vesikula seminalis. Makanya epitelnya juga sama gitu ya. Kemudian dia juga vesikula seminalis itu sebenarnya kayak pipa atau saluran juga ya. Mukosanya tipis ya, sangat asidofil, ya, berarti sangat asam. Kemudian lamina proprianya tadi hanya sedikit sekali ya, lamina proprianya sedikit, jaringan ikatnya. Kemudian muskularisnya 2 lapisan otot. Sirlong ya, beda kalau deferens tadi long sirlong, kalau ini sirkuler, kemudian longitudinal ya. Nah, sekret yang diproduksi dari vesikula seminalis ini itu 60-70% sendiri dari massa ejakulat. Jadi saat sperma disemprotkan keluar, 70%-nya itu adalah produk dari vesikula seminalis. Sekretnya ini mengandung apa? Ya, yang paling banyak itu adalah fruktosa atau gula ya. Kenapa fruktosa? Fungsinya untuk apa kok dikasih gula atau fruktosa? Nah, tadi si sperma itu dalam perjalanannya juga butuh energi di bagian ekor middle phase tadi kan banyak mitokondria ya. Kan
pembentukan ATP dari fruktosa, dari glukosa gitu ya, dari bahan makanan. Nah, ini yang ngasih makanan sih sperma saat dia perjalanan ya. Makanya sperma itu juga bisa bertahan pada alat reproduksi wanita 2 kali 24 jam, 48 jam ya. Bisa bertahan 48 jam. Jadi ini gunanya nanti kalau kalian belajar visum ya. Kalau ada kekerasan atau pelecehan seksual atau bahkan pemerkosaan gitu ya. Nanti kalau kurang dari 48 jam spermanya kadang masih ditemukan hidup ya. Nah, selain itu juga ada prostaglandin ya. Ada prostaglandin. Nah, ini yang menstimulus untuk kontraksi otot pada saluran reproduksi wanita ya, supaya berkontraksi. Kemudian ini juga yang digunakan untuk forensik ya, atau untuk visum juga ya, flavin. Jadi misal spermanya sudah mati semua, flavinnya ini cukup lama ya, cukup lama berada di situ. Dia adalah pewarna yang berwarna kekuningan berpendar ya. Ini untuk deteksi adanya semen. Nanti di tes zat tertentu, kalau warnanya ada kekuningan berpendar, ya berarti ini jelas pernah ada pemerkosaan atau apa gitu ya. Kemudian selain itu ada juga fibrinogen, protein dan juga enzim. Ya. Nah ini tadi fungsinya membentuk massa ejakulat, regulasi pergerakan sperma, juga tadi memberi makan sperma ya, kemudian menekan fungsi imun pada saluran reproduksi wanita. Ya, karena sperma itu kan dari asing, bukan dari tubuh wanita itu sendiri, makanya dianggap asing. Nah, supaya tidak dianggap asing, dia juga mampu menekan ini sistem imun pada wanita, ya, supaya diterima itu sperma. Nanti kalian akan pelajari di anatomi mungkin ya, ada penyakit tertentu wanita yang tidak bisa, yang alergi terhadap sperma suaminya sendiri. Makanya dia kesulitan untuk hamil secara normal, harus dengan bayi tabung dan sebagainya. Ini lanjutkan lagi ya, kelenjar prostat. Ya, kelenjar prostat ada zona-zona di prostatnya. Ini sering dikeluarkan ya. Ini prostat ya, dia mengelilingi uretra, di tengahnya ada uretra ya. Nah, ada zona perifer, peripheral zone. Kemudian tengah ada central zone. Kemudian yang dekat dengan uretra ada transitional zone ya. Kan prostat disebut kelenjar ya. Ternyata kelenjarnya itu ada bermacam-macam. Yang di perifer sendiri ada yang namanya kelenjar prinsipal atau kelenjar utama. Kemudian yang di transisi itu kelenjar mukosa. Ya. Kalau yang terdalam itu kelenjar submukosa. Salah, kebalik ya. Kebalik saya. Yang di sentral itu kelenjar submukosa. Yang di transisi kelenjar mukosa. Ya, dia dekat mukosa dengan uretra. Ya. Nah, di zona perifer ini predisposisi untuk kanker prostat. Nah, jadi kalau ada kerusakan DNA dari sel di bagian zona perifer ini, cenderung akan menjadi CA prostat, kanker prostat. Ya. Nanti kalian akan pelajari waktu bedah. Kalau ada pembesaran prostat itu, kalau kita mungkin di perifer belum alat untuk pemeriksaan penunjangnya minimal, itu setidaknya kita melakukan yang namanya rectal TUSI ya, atau colok dubur untuk mengetahui pembesaran prostat. Kira-kira kemudian dikira-kira berdasarkan ilmu ya, tidak kira-kira nujum ya. Nah, pembesaran prostatnya ini BPH, benign prostat hiperplasia atau pembesaran prostat yang jinak, atau kanker yang ganas ya. Nah, itu bisa dari peragaan bisa ya. Jadi kalau CA
kanker itu ya, biasanya teraba keras, ya, teraba keras. Kemudian berbenjol-benjol. Kalau yang BPH itu lunak, seperti ujung hidung lunak itu, ujung hidung kalian lunak ya. Kemudian dia halus, ya halus. Sulcus, jadi ada sulcusnya. Ini di belakang ini sulcusnya. Sulcusnya itu masih teraba biasanya kalau BPH ya. Kemudian kalau yang apa CA itu biasanya kalau diraba nyeri ya, yaitu terkendung terfiksir, tidak bisa digerakkan, kaku gitu ya, dan kadang nyeri, lebih nyeri ya. Kalau yang BPH tidak nyeri dan lain-lain, nanti dibedah ya, kalian akan pelajari di bedah urologi. Ya. Terus ini kita lanjutkan. Untuk yang BPH, predisposisinya, kemunculannya itu ada di zona transisi ya, di zona transisi. Nah, 3/4 laki-laki di seluruh dunia yang berumur di atas 60 tahun itu menderita BPH, ya. Benaik prostat hiperplasia. Saya kurang membaca lebih jauh, coba kalian baca ya. Kenapa kok banyak sekali? 3/4 laki-laki. Gitu ya. Nah, ini keterangannya untuk prostat ya. Jumlah glandulanya kalau dihitung, ini mesti dengan ilmu stereologi ya. Jadi ilmu menghitung dengan rumus, dengan pewarnaan khusus, pewarnaan HE pun bisa ya. Ini ada 30 sampai 50 glandula ya. Terpendam dalam stroma fibromuskuler. Jadi jaringan ikat, fibros dan otot ya. Jaringan ikatnya kolagen maupun elastik. Duktusnya, saluran pengeluarannya itu ada 15 sampai 25 yang terbuka ke dalam lumen uretra. Jadi sepanjang lumen uretra ini terbuka muara dari duktus kelenjar prostat. Ya. Alveoli itu nama lainnya asinus mungkin ya, yang menghasilkan, yang memproduksi ya. Itu alveoli sekretorinya berpapila, menonjol gitu ya, dengan epitelnya tadi pseudostratificatum dengan acidofil dan kayak granul. Sekretnya berbeda dengan vesikula seminalis ya, dia kayak asam sitrat, asamnya. Enzim fibrinolisin, ada enzim fibrinolisin. Kemudian ada asam fosfat, enzim yang lain juga, dan lemak ya, yang membentuk massa 33% ejakulat. Duktusnya, duktus tadi yang bermuara di uretra itu epitel kolumner dan transisional ya, seperti epitel uretra itu juga transisional. Ya. Nah, nanti pada preparat itu akan ditemukan corpora amylacea ya, atau deposit. Deposit itu timbunan ya, timbunan glikoprotein, protein dan gula berarti ya, serta sulfat pada lumen alveoli atau lumen asinus ya. Massa eosinofilik, eosin terwarnai merah muda ya. Kadang terkalsifikasi ya, mengeras. Ukurannya bervariasi 0,25 bahkan ada yang 2 mm. Ini sudah ada sejak fetus 7 bulan dan jumlahnya akan meningkat seiring usia. Ini corpora amylacea. Jadi kalau tambah usia, ini corpora amylaceanya ini tambah banyak. Nah, ini kan di lumen asinus atau di lumen alveoli. Ini lumen. Ini epitelnya ya. Nah, ini corpora amylacea yang sangat besar ya. Ini lamina propria, epitelnya, pseudokolumner ya. Ini satu kelenjar mungkin ya, atas ini corpora amylaceanya. Kurang dapat dideteksi mana yang duktus ya. Ini pembuluh darah. Kemudian lanjutkan.
ke kelenjar terakhirnya, bulbouretralis ya. Bulbouretralis pasang ya. Nama lainnya kelenjar koper. Jadi kalau disebut nama lainnya jangan bingung ya. Diameternya 3-5 mm, berada pada diafragma urogenital. Sekretnya dikeluarkan ke dalam lumen uretra berupa kelenjar tubuloasiner. Jadi ada asinus dan tubulus seperti kelenjar saliva yang kalian pelajari kemarin ya. Nah, ini ya. Ini asinusnya, ada tubulusnya gitu ya. Kemudian dikelilingi otot polos ya dan dilapisi asinusnya, tubulusnya itu epitel kolumner lapis. Mungkin lebih ke tubulusnya ya. Selama ereksi, nanti kalian pelajari di fisiologi tentang ereksi ya, tidak dipelajari di sini. Kelenjar ini bulbouretralis ya, dan kelenjar litre itu melepaskan sekresi mukus. Jadi mukus berarti kayak lendir ya, yang berperan sebagai lubrikan uretra. Jadi kayak pelumas ya, yang dipersiapkan untuk dilewati sperma. Ini klinis kalian pelajari saja nanti di PK ya, tidak dikeluarkan juga, hanya sekedar kalian tahu ya, sekali ejakulat, masa sekali ejakulasi itu jutaan sperma, 400-an juta ya, 400-an juta per mililiter. Kalau kurang dari 10 sampai 20 juta itu sudah namanya oligospermia. Oligo itu tidak ada spermanya. Padahal masih ada ya sebenarnya. Tapi dianggap tidak ada. Karena kalau normal itu di atas 400 juta. Ya, ini sangat kurang. Nah, jadi kalau pengen bisa menghamili atau punya keturunan, dia harus bayi tabung. Ya. Nah, kita lanjutkan ke yang eksterna, ya, eksterna selain skrotum. Jadi skrotum dibuka di awal, kemudian yang menutup adalah penis, ya. Nah, ini dia bentuknya panjang, ada dorsum, dorsum itu yang di depan, ya, bagian dorsal, ya, ada bagian proksimal. Hati-hati kalau kalian nanti khitan, ya, menghitani anak-anak, mungkin waktu kalian di IGD seperti itu atau bakti sosial ya. Nah, ini penis itu banyak sekali pembuluh darahnya ya. Ditanyakan benar ada riwayat pembekuan darah, gangguan pembekuan darah atau bahkan penyakit-penyakit darah lain ya yang sulit membeku seperti itu, ditanyakan benar-benar ya. Karena di penis ini banyak sekali pembuluh darah dan saya harap sangat hati-hati dalam sirkumsisi ya atau khitan ya. Jadi benar-benar hanya prepitiumnya yang dipotong ya. Jadi pernah ada kejadian itu waktu khitan massal itu tidak hanya prepitiumnya tapi ujung penisnya kepotong, kasihan ya. Nah, ini dia ada jaringan seluruh, ada epitel kulit ya, pembungkusnya, kemudian ada jaringan ikat, kemudian ada dua korpus cavernosum, caverna ya, isinya berarti dia caverna, pembuluh darah ya, pembuluh darah yang besar-besar ya. Nah, kemudian ada central arteria di tengah korpus cavernosum. Kemudian di bawah ada, sebenarnya bukan di bawah ya, dorsum itu dia kayak mana di atas. Ada korpus spongiosum, spong. Nah, di korpus spongiosum ini di tengahnya ada uretra ya. Nah, saat ereksi caverna ini pembuluh darah terisi oleh darah kemudian terjebak ya. Sehingga penisnya jadi mengeras. Nah, ini nanti kalian pelajari di fisiologi saja ya.
Ini juga fisiologi ya. Nanti saya mengambil jatah orang fisiologi ya. Sudah selesai. Ini ada uretra tadi ya di corpus spongiosum. Epitelnya apa? Transisional ya. Di sepanjang uretra ini nanti ada pembuluh litre. Pembuluh kelenjar ya, kelenjar litre ya. Kelenjar litre atau urethral gland ya. Tadi dia sebagai lubrikan menghasilkan mukus yang dikeluarkan saat ereksi. Itu ya. Sudah, masih banyak waktu. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab. Iya, bukunya ini ya. Ini kelenjar litre, ini pas yang banyak sekali. Ini kelenjar litrenya ya, banyak sekali. Menyelubungi si lumen uretra. Ini bukunya kalian sudah tahu semua, ada Jumbra, cari tahun yang baru ya. Ada De Fiore. Oh ya, ada ini dari Australia, bagus sekali gambar-gambarnya ya. Tapi kok sudah lama tidak diperbarui. Blue histology. Boleh juga kalian cari dari John Hopkins ya, Universitas John Hopkins itu juga gambar-gambarnya bagus sekali untuk histologi. Ada pertanyaan tidak? Oh, tampaknya sudah ngantuk semua ya, terlalu siang ini ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kalau kalian sudah mulai nyicil belajar ya, karena saya sudah diminta membuat soal, berarti sudah mendekati ujian dan responsi 2 ya. Belajar yang keras supaya nilainya maksimal ya. Saya harap A-nya ditambah kok. Satu angkatan 150 yang nilai A cuma 2, premed 2, lumayan ya, premed 2 ada lumayan banyak ya, 7 atau 9 gitu ya. Saya harap premed 3 ini nanti 50% ya, A-nya. Ya. Silahkan nyicil belajar, jangan bermalas-malasan ya, semangat ya. Sekian, semoga bermanfaat, mohon maaf banyak salahnya. Tolong bukunya selalu dibaca ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Izin lift ya, Dek ya. Terima kasih dokter. Oke, dokter.